Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 267, menyusul suara ledakan yang keras. Kedua sosok yang babak belur dan kelelahan itu terlempar. Mereka menginjak kehampaan dan mundur ribuan mil sebelum berhasil menstabilkan diri. Setelah menstabilkan tubuh mereka, keduanya masih memiliki bekas darah di sudut mulut mereka. Wajah-wajah tua mereka yang identik pucat pasi. Ikat rambut mereka telah putus, dan rambut putih keabu-abuan mereka berserakan dan berkibar tertiup angin. Beberapa di antaranya berlumuran darah, membuat keduanya terlihat semakin menyedihkan. Jubah panjangnya telah lama hancur karena tinju Xiaoyan. Di bawah rasa sakit berwarna hijau keunguan, ada bekas patah tulang. Kekuatan kasar Xiaoyan telah membuat mereka merasakan apa yang disebut dominasi sejati. Dia bisa menghabisinya hanya dengan tinjunya. Apa gunanya menggunakan doki menghadapi Xiaoyan saat ini? Bahkan mungkin Kaisar setengah bela diri bintang 8 tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Semua orang di luar medan pertempuran sudah tercengang saat mereka menyaksikan Xiaoyan di medan pertempuran. Sebelumnya, mereka masih khawatir tentang yang terakhir. Takut Xiaoyan akan dibunuh oleh Lin Feng dan Lin Yu. Namun, Lin Feng dan Lin Yu saat ini sedang dengan mudah dipermainkan oleh Xiaoyan. Kesenjangan sesaat ini benar-benar membuat mereka merasa tidak percaya. Saat Xiaoyan menggunakan kekuatan penuhnya, dia sebenarnya sangat menakutkan. Uhuk-uhuk, kedua bersaudara itu terbatuk-batuk tanpa henti. Darah mengucur dari sudut mulut mereka. Dalam beberapa ratus putaran pertempuran tadi, Lin Feng dan Lin Yu telah menghabiskan seluruh kemampuan mereka. Mereka percaya bahwa bahkan Kaisar bela diri setengah bintang 8 pun tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Namun, yang membuat mereka semakin ketakutan adalah Xiaoyan tampak baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Monster macam apa dia? Kekuatan yang dia miliki benar-benar tidak sesuai dengan penampilannya. Dia sama sekali bukan Kaisar bela diri setengah bintang 3. Pada saat ini, hati Lin Feng dan Lin Yu hampir menjadi gila. Ketakutan menyebabkan wajah mereka berubah seram. Mereka seperti binatang iblis yang akan menjadi gila. Di luar medan perang, saat Guli dan Kailin melihat ini, mereka juga sangat terkejut. Mereka juga tidak dapat memahami bagaimana Xiaoyan mampu mengabaikan serangan Kaisar setengah bela diri bintang 7. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kaisar setengah bela diri bintang 3. Perilaku aneh Xiaoyan menyebabkan mereka meragukan kekuatan sebenarnya Xiaoyan. Beberapa orang tua dengan kekuatan yang cukup juga dapat menggunakan metode untuk memulihkan diri mereka ke masa muda. Orang seperti ini memang sulit dibedakan. Mungkin, tapi pada akhirnya, Guli menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pemikiran itu. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan adalah tipe orang yang akan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Adapun seberapa kuat dia, sepertinya tidak ada seorang pun di Wildlands yang mengetahuinya kecuali Penatua Luo. Bahkan Yan Bing agak takut pada Xiaoyan. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Xiaoyan sekali lagi ditransmisikan dari ruang kosong di sekitar Lin Feng dan Lin Yu. Hal ini menyebabkan tubuh mereka berdua gemetar. Ekspresi mereka cemas saat mereka perlahan bersandar satu sama lain, terus-menerus memperhatikan situasi di sekitar mereka. Aku baru saja memperoleh keterampilan ini belum lama ini, tapi menggunakannya pada kalian berdua bisa dianggap membuatku sangat memikirkan kalian. Lagi pula, mustahil bagi Kaisar setengah bela diri biasa untuk menggunakan keterampilan ini. Suara lembut dan acuh tak acuh Xiaoyan hanya terdengar oleh dua bersaudara di depannya. Reaksi mereka juga kebetulan sesuai dengan niat Xiaoyan. Ekspresi Lin Feng dan Lin Yu menjadi lamban sekali lagi. Otot-otot di separuh wajah mereka bergerak-gerak seperti disambar petir. Jika bahkan Kaisar setengah bela diri biasa tidak dapat menggunakan keterampilan Do ini, bukankah ini berarti keterampilan Do ini telah melampaui peringkat manusia? Melampaui keterampilan Do peringkat manusia, itu adalah keterampilan Do peringkat roh. Bahkan, hati keduanya sangat terguncang. Tapi mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Semakin dekat mereka dengan kematian, semakin mereka mempertimbangkan setiap tindakan dan setiap napas yang mereka ambil dihitung berkali-kali. Butir-butir keringat besar dengan cepat berkumpul di dahi Lin Feng. Dia tidak berani terus membayangkan. Tapi Xiaoyan sudah muncul di hadapannya dalam sekejap. Senyuman dingin di sudut mulutnya membuatnya merasa seolah-olah berada di neraka yang paling dalam. Bibirnya terbuka sedikit, dan suara yang tenang dan dingin perlahan memasuki telinga Lin Feng. Keterampilan Do tingkatnya tingkat rendah. Telapak tangan yang menghancurkan hati. Setelah mengatakan ini,
telapak tangan Xiaoyan perlahan keluar. Wajah Lin Feng dan Lin Yu dengan cepat menjadi pucat dan tidak berdarah. Seolah-olah sabit Grim Reaper ditempatkan di leher mereka. Letak, tanpa disadari. Kedua lelaki tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini hanya mendengar suara patah tulang yang jelas. Segera setelah itu, mereka perlahan menutup mata. Pada saat yang sama, bang, sesosok hitam terbanting keras ke tanah. Selain kedua kakinya, seluruh kepalanya ditekan dengan kuat ke tanah oleh kekuatan yang tak terlihat. Maksudmu, Mo Hui, mati di tangan Yan Xiao itu? Ya, respon teredam Mo ditransmisikan dari tanah. Orang-orang lain di halaman semuanya memasang ekspresi muram saat mereka melihat ke arah Muhan, yang sedang membalikan badan. Tidak ada yang mau mengatakan apapun. Kemungkinan besar bahkan Mo Di sendiri tidak menyangka bahwa alasan yang dia pikirkan di depan Muhan untuk menyalahkan Xiaoyan akan dilempar ke halaman di luar aula oleh Muhan sebelum dia selesai berbicara. Muhan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menunjukkan belas kasihan kepada Mo Di. Pada saat yang sama, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Mari kita bicarakan lagi. Apakah itu Yan Xiao? Niat membunuh di mata Muhan menjadi lebih kuat ketika dia mendengar jawaban Mo Di. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan tangan spiritual besar yang diaglomerasi dari kekuatan spiritualnya sekali lagi mengerahkan kekuatan. Menghancurkan seluruh tubuh Mo Di hingga ke tanah. Bagi orang yang kuat, hal yang paling membuat mereka marah adalah ditipu oleh orang lain. Muhan sudah tua dan licik. Terlebih lagi, dia adalah salah satu yang terbaik di antara para rubah tua. Bagaimana bisa begitu mudah baginya untuk tertipu oleh tipuan Mo Di? Kali ini, Mo Di adalah orang yang mencari kematian. Ya, namun, Wu Mohui lebih memilih mati daripada menyerah. Mungkin karena dia memang punya kepercayaan diri. Tapi dia tidak mengalah. Setiap kata dan kalimat yang diucapkannya menyalahkan Xiaoyan. Dia menanggapi Wu Mohui tidak peduli berapa kali Muhan bertanya. Dia berbicara seolah Wu Mohui belum pernah melihatnya sebelumnya. Tampaknya dia juga diperlakukan tidak adil. Ekspresi Wu Mohui berubah. Muhan juga sangat ingin membalas dendam. Hubungannya dengan muridnya tidak biasa. Dia selalu sangat protektif terhadap Wu Mohui karena dia takut Wu Mohui akan menghadapi bahaya. Namun, dia tidak menyangka Wu Mohui akan tetap mendapat masalah pada akhirnya. Namun, karena keadaan sudah berkembang hingga tahap ini, Wu Mohui akhirnya dibunuh oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, dia tentu saja harus menyalahkan Xiaoyan atas kejahatan ini. Meskipun Mo Di sangat terkait dengan masalah ini, Yan Bing dan yang lainnya hadir. Tidak ada alasan untuk membunuhnya. Setelah dia membunuh Xiaoyan, dia secara alami akan mencari Mo Di untuk menyelesaikan skor yang tersisa. HMP, bangunlah, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Namun, Yan Xiao itu berani membunuh muridku. Beraninya dia, beraninya kau membunuh muridku. Orang tua ini pasti akan membantai seluruh klanmu. Aku akan membersihkan tubuh muridku dengan darah. Wajah tua Muhan yang muram menghadap ke langit. Dia mengepalkan tangannya yang keriput dengan erat. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan seluruh ruang terus terdistorsi. Di belakang Muhan, wajah Mo dipucat saat dia melihat ke arah Muhan yang marah. Dia memikirkan Xiaoyan dan tertawa sinis di dalam hatinya. Bab 268, di dalam halaman. Ekspresi Muhan suram saat dia menghirup udara dingin dalam-dalam. Setelah menyimpan botol giok di tangannya, matanya yang seperti ular berbisa langsung menatap ke arah Mo Di, menyebabkan jantung Mo Di bergetar. Tangan keriput, yang seperti cakar hantu, muncul entah dari mana. Kekuatan hisap muncul dari tengah telapak tangannya dan Mo Di, yang berada tidak jauh darinya, segera kehilangan kendali atas tubuhnya. Segera setelah itu, Muhan mencengkeram leher Mo Di. Bicaralah, di mana Yan Xiao sekarang? Nada bicara Muhan sedingin es. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh, yang tak ada bandingannya. Pada saat ini, jika Xiaoyan ada di depannya, dia pasti sudah hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Namun, niat membunuh inilah yang diinginkan Mo Di. Kedua tangannya dengan erat memeluk cakar Muhan yang mencekiknya. Mo Di sebelumnya telah mengisyaratkan agar Yan Xiao melepaskannya. Namun, hasilnya tidak bagus. Tangan Muhan wajahnya masih sedingin es. Oleh karena itu, Mo Di hanya bisa memeluk erat pergelangan tangan Muhan untuk memaksa dirinya berbicara. Xiaoyan adalah sedang di alam liar. Sebelum Mo Di bisa menyelesaikan kata-katanya dengan susah payah, tubuhnya dilempar dengan keras oleh Muhan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan hampir sepertiga tulang di tubuh Mo Di dipatahkan dengan paksa. Meskipun ini tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada kaisar setengah bintang 3 ini, hal ini masih menyebabkan wajah Mo Di menjadi pucat. HMP,
Muhan menyipitkan mata lamanya dan perlahan mengalihkan pandangannya dari tubuh Maudi. Mengingat kelihayan Muhan, dia pasti tidak akan sepenuhnya mempercayai kematian Wu Mohui, tidak peduli apa yang dikatakan Maudi. Meskipun dia yakin Wu Mohui dibunuh oleh Xiaoyan, Maudi tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Tentu saja, Muhan tidak akan melepaskannya begitu saja. Tentu saja, Muhan juga tahu bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya tidak akan terlalu merugikan Maudi. Namun, dia juga tidak akan melepaskan Maudi. Baginya, ini hanyalah permulaan. Dia percaya bahwa Maudi akan tetap meminta bantuannya mengenai Yan Xiao. Dengan demikian, dia akan mengalahkan Maudi dalam permainannya sendiri. Begitu dia melenyapkan Yan Xiao, dia secara pribadi akan membunuh Maudi dan membalas dendam pada murid kesayangannya. Yan Bing dan dua lainnya melihat Muhan memandang mereka. Zhang Hao adalah yang terlemah, jadi dia secara alami bersembunyi di belakang Yan Bing. Meskipun Old Friku takut dengan tatapan Muhan, dia tidak mungkin seperti Zhang Hao. Keringat dingin tak henti-hentinya. Tubuh, sebagai, dibandingkan dengan Old Friku, Yan Bing benar-benar layak menjadi ahli puncak Half Martial Emperor tahap akhir. Dia bisa dikatakan sebagai kaisar setengah bela diri bintang setengah langkah. Saat dia melihat ke arah Muhan, dia kurang lebih percaya diri. Meskipun kepercayaan dirinya jauh lebih baik daripada Hu si tua aneh. Keseriusannya yang dalam membuat penonton terkejut dengan kekuatan Muhan. Darian. Hari ini, saya akan membalaskan dendam murid saya. Muhan dengan dingin menatap Yan Bing dan dua lainnya. Dia sama sekali mengabaikan ekspresi wajah Yan Bing. Nadanya seperti sedang memberi perintah. Sebagai orang terkuat yang hadir, dia memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Terlebih lagi, tidak ada yang akan membantahnya. Tidak ada yang berani membantahnya. Bahkan Yan Bing pun tidak diperbolehkan melakukannya. Dalam hati Muhan, Xiaoyan sudah menjadi orang nomor satu yang harus dibunuh. Oleh karena itu, ketika dia melakukan sesuatu, dia cepat dan tegas. Ketika dia berbicara, dia sangat ingin Xiaoyan muncul di hadapannya dan membiarkan dia membunuhnya. Mendengar kata-kata Muhan, si tua aneh Hu dan Zhang Hao sedikit terkejut. Yan Bing, sebaliknya, tidak berekspresi. Mereka bertiga tidak melakukan apapun karena perkataan Muhan. Si tua aneh Hu sedikit mengernyit. Muhan ingin membunuh Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang ingin mereka semua lihat. Namun, Xiaoyan tidak mudah dibunuh. Dia memiliki persatuan alkemis dan pavilion Yunyin. Bahkan jika Muhan adalah master formasi peringkat 3 dan kaisar setengah bintang 9, ketika ditempatkan di depan pavilion Yunyin, keadaannya akan tetap sama. Tidak cukup. Sekarang Xiaoyan berada di bawah perlindungan mereka. Siapa yang bisa menyentuh Xiaoyan? Tak perlu dikatakan lagi. Xiaoyan juga memiliki lapisan hubungan dengan Luo tua di belakangnya. Meskipun Muhan tidak mengetahui hal ini, Maudi dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuat Muhan menyerang Xiaoyan secara langsung dan membunuh Xiaoyan. Namun, jika dia melakukan itu, mereka juga akan kehilangan nyawa bersama Muhan. Prestis Pavilion Yunyin tidak dapat dilanggar. Bahkan jika Muhan adalah kaisar setengah bintang 9, meskipun Muhan dikenal sebagai orang terkuat kedua di kota kuno Wildlands, itu belum termasuk Pavilion Yunyin. Gurumu. Aku khawatir kami tidak dapat menyetujui permintaanmu. Maudi seperti seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dia dikalahkan berkali-kali. Namun, ia selalu dikalahkan oleh Muhan. Wush! Begitu Maudi berbicara, dia merasakan hembusan angin dingin bertiup di depannya. Segera setelah itu, tubuh Maudi terlempar tak terkendali. Jika kamu mengatakan sepatah kata pun, orang tua ini akan membunuhmu terlebih dahulu. Tapi, saat Maudi membuka mulutnya, sosok Muhan melintas dan tangannya yang keriput meraih kepala Maudi. Dia mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya dan meninggalkan 5 sidik jari dalam di kepala Maudi. Jika Muhan mengerahkan kekuatan lebih besar, tengkorak Maudi akan langsung meledak seperti semangka. Kamu mendekati kematian. Jangan salahkan orang tua ini karena kejam. Mata Muhan dingin. Selain Yan Bing, orang-orang yang hadir semuanya adalah sampah. Dia tidak perlu peduli pada siapapun. Elder Luo. Ekspresi Muhan akhirnya berubah ketika dia mendengar dua kata ini. Elder Luo adalah nama yang mutlak. Orang di belakang Yan Xiao adalah penatua Luo. Sebelum memasuki kolam petir, tidak ada satupun dari kita yang bisa menyentuhnya. Tidak ada yang bisa membunuhnya dan tidak ada yang berani membunuhnya. Saat ini, ekspresi Muhan berubah. Dia memandang Yan Bing. Kata-kata ini keluar dari mulutnya. Muhan memandang Maudi dengan jijik. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia melonggarkan cengkeramannya. Saat tubuh Maudi terjatuh, lengan Muhan tersentak dan menghantam perut Maudi dengan keras. Seiring dengan ledakan keras,
Tubuh Maudi berubah menjadi tumpukan lumpur. Dia terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Muhan memandang Yan Bing lagi. Meskipun nadanya masih dingin, ada perubahan yang jelas pada sikapnya dibandingkan saat dia berbicara dengan Maudi. Ceritakan semua informasi yang kamu miliki tentang Yan Xiao. Saya ingin informasi terlengkap, termasuk identitasnya. Anda harus tahu pentingnya ini. Kamu juga takut? Yan Bing memandang Muhan dan berkata sambil tersenyum dingin. Ada beberapa orang yang bahkan kekuatan di belakangmu tidak dapat menyentuhnya. Muhan menyipitkan matanya dan memperingatkannya. Dia tidak mencapai posisinya saat ini dengan bersikap ceroboh. Kamu bisa yakin, dia tidak mempunyai identitas khusus. Dia baru saja berteman dengan penatua Xuan dari Pavilion Yunyin dan memberikan sepotong besi misterius kepada penatua Luo. Itu saja, mereka selalu menjalin hubungan bisnis. Mata Muhan sedikit cerah. Dia masih ragu dengan kata-kata Yan Bing. Namun, dia tetap menganggukkan kepalanya pada akhirnya dan berkata dengan nada tenang. Itu benar, itu yang terbaik. Bersambung ke bab selanjutnya.